Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari Aziza Amalia dari kelas 11 4. Di sini saya akan melakukan resensi terhadap novel yang telah saya baca. Untuk judul resensi saya sendiri, saya memberikan judul yaitu 24 jam sebelum dan setelah rencana kematian Ale. Selanjutnya ada identitas buku. Identitas bukunya ini sendiri terdiri dari judul buku yaitu Spasi Meong Sebelum Mati, dan untuk tahun cetakannya itu 2025 dan tahun penerbitannya juga 2025 dengan jumlah halaman 216 halaman dan ukuran buku sebesar 13,5 kali 20 cm. Untuk penerbitnya sendiri itu dari Grasindo dan nama pengarangnya yaitu Brian Krishna. Mari kita masuk ke dalam intisari dari novel ini. Novel ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Ale yang memiliki rencana untuk mengakhiri hidupnya. Ale ini dia tumbuh kembang di dalam keluarga yang toksik dan juga lingkungan yang mendiskriminasinya. Dengan kondisi tubuh Ale yang memang memiliki badan yang besar dan juga warna kulit yang gelap, ia dulu menjadi bahan buliannya ketika ia masih di SMA. Hingga sampai sekarang ketika ia sudah masuk ke dalam dunia kerja, dia juga mengalami diskriminasi oleh karyawan-karyawan di tempat kerjanya yang lain. Nah, Ale juga terdiagnosa depresi berat oleh psikiaternya karena Ale ini sudah memiliki tekanan dari keluarganya sendiri dan lingkungannya yang lain sejak ia kecil. Nah, maka dengan itu Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, selanjutnya Ale ini dia pergi ke psikiaternya untuk terakhir kalinya. Ia juga membeli baju-baju yang layak pakai, ia juga membersihkan kamar apartemennya, ia juga membersihkan dirinya sendiri dan memakai parfum agar ketika saat ia ditemukan tidak bernyawa di apartemennya, orang-orang tidak merasa kebauan atau tidak nyaman ketika sedang mengevakuasi jasadnya. Namun, ketika si Ale sudah mengambil obat-obatan terakhirnya dari psikiaternya, yaitu dimana itu adalah sebuah obat-obat yang memiliki dosis tinggi, yang dimana apabila dia mengonsumsinya, perlahan-lahan saraf otaknya akan menggerogoti tubuhnya dan hingga ia kehilangan nyawanya. Ale juga membeli beberapa gorengan untuk ia santap bersama obat-obatan terakhirnya. Namun ketika ia ingin mencoba bunuh diri, si Ale ini dia berpikir, oh sepertinya kalau misalkan aku memakan mie ayam terlebih dahulu sebelum mati itu akan enak. Iya. Nah, namun Ale salah. Ketika ia berjalan ke tempat mie ayam yang biasa ia membeli di situ, nyatanya si tukang mie ayam ini sudah meninggal dunia dan bahkan jadi dia tidak bisa memakan mie ayam itu lagi. Maka di situ Ale bertanya, apakah hingga aku mati pun aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan? Nah, dari sinilah dimana Ale akan mendapatkan banyak sekali pandangan hidup yang ia dapat lihat dari orang lain dan juga dari berbagai sudut-sudut kota Jakarta yang ia datangi. Selanjutnya kita masuk ke dalam biografi pengarang. Pengarang buku ini bernama Brian Krishna, seorang pemuda yang berkelahiran di Bandung dan ia memulai karir menulisnya pada tahun 2010. Nah, untuk buku-buku favorit pembacanya yaitu ada Kudasai, Bandung Menjelang Pagi, dan Sisi Tergelap Surga. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini sendiri memiliki daya tarik pada cover novelnya. Covernya itu memiliki ilustrasi yang menarik dan juga novel ini memiliki alur yang ringan serta bahasa yang mudah dipahami tapi dia tidak terlalu kompleks. Ya, bahasanya nggak kompleks. Nah, untuk di dalam buku ini juga terdapat beberapa ilustrasi yang memang sesuai dengan tempat yang ada di dunia nyata seperti SCBD dan beberapa tempat yang lainnya. Kekurangan buku ini sendiri, dia itu menggunakan bahasa kasar banyak sekali
yang menurut saya tidak perlu, ya, banyak bahasa kasar yang tidak perlu dikatakan di buku ini. Nah, untuk kesimpulan di novel ini sendiri, novel ini tuh memiliki banyak sekali moral dan pelajaran hidup, apalagi di sudut kota dan tempat yang ada dalam novel ini ada berbagai pelajaran hidup yang dapat kita petik. Dari tokoh Ale ini sendiri juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan emosi dan juga keputusan Ale untuk hidupnya sendiri. Ale juga mulai menyadari bagaimana aksi-aksi kecilnya itu ternyata memberi keberkahan bagi orang lain. Pandangan saya terhadap buku novel ini sangat cocok untuk dibaca kepada orang-orang yang mungkin sedang merasa sedang tidak memiliki motivasi hidup, dan juga orang-orang yang mungkin memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini. Beli. Oke, untuk saran saya, buku ini worth it to buy dan juga sangat direkomendasikan dari saya untuk dibaca, karena memang di setiap alur ini tuh banyak sekali cerita moral hidup yang dapat kita petik. Nah, hanya saja bahasa kasar yang di dalam novel itu sangat banyak, dan menurut saya itu bahasa kasar itu tidak terlalu diperlukan dalam alur ini, tapi ini worth to buy, jadi ayo beli. Baik, sekian dari resensi terhadap buku novel ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.